Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Masih di channel reading pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini semua tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Oke. Jangan kaget ya, rahasia tentang dia yang selama ini kamu tidak tahu akan terlihat di sini ya. Ini bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Yang tidak resonan sama sekali, yang tidak ada energi kamu sama sekali, ambil sebagai pembelajaran ya. Ambil manfaatnya saja ya. Tapi yang resonan tapi kok perintil-perintil gitu sedikit-sedikit ya, boleh silakan personal reading. Secara detail nanti akan terbacakan antara kamu dan dia. Dan buat yang resonate ya, yang nggak mau personal reading nggak apa-apa tapi jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Jangan kaget ya, rahasia tentang dia yang selama ini kamu tidak ketahui akan terlihat di sini. Fokus. Buat sahabat aku yang sudah subscribe ya, sudah stay di channel ini, terima kasih. Yang belum subscribe tapi saat ini kok ada di channel ini, silahkan subscribe ya. Karena sahabat semua adalah sebuah atau sesuatu yang sangat berharga bagi aku, karena tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan siapa yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Sang Maha Pencipta alam semesta, yaitu menurut keyakinan sahabat semuanya. Kita akan mulai. Jangan di skip ya, agar tidak terputus energi kalian, jadi tidak terpotong-potong. Jangan kaget, rahasia tentang dia yang selama ini kamu tidak ketahui. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab. Dia seseorang yang mempunyai tanggung jawab. Dia seseorang yang punya karakter tanggung jawab. Kita akan lihat lagi. Ini wakil perasaan dia, dan nanti akan Gondes bacakan tentang penegasannya atau klarifikasinya. Ini adalah usaha dia, usaha dia sebagai seorang. Ini kita bicara tentang maskulin atau feminim, meletakkan energi kalian. Kalau yang menonton feminim artinya ini adalah kita bicara tentang maskulin, tetapi kalau yang menonton maskulin berarti kita bicara tentang dia feminim ya. Berjuang, mengusahakan, berusaha, memperjuangkan, effort. Tapi dia dalam keadaan bimbang. Ya, bimbang. Ada juga loh orang yang punya rasa tanggung jawab, orang yang memiliki tanggung jawab tetapi bimbang, itu namanya manusiawi ya kan. Ya enggak, orang yang bertanggung jawab itu harus seperti rel kereta api lurus kaku yang nggak bisa ditekuk. bukan seperti itu. Dia mengalami sebuah godaan diri dari dalam dirinya sendiri ya. Ini ada godaan. Ini rahasia yang dia tidak ketahui, bahwa seorang yang terlihatnya kekeh, kukuh, gagah, kokoh itu juga bisa meleot. Ini meleot ya. Dia kena godaan diri. Dia sudah berusaha untuk berjuang untuk hubungan. Ini kita bicara tentang hubungan ya. Tapi dia manusia biasa yang bisa meleot juga, bisa tergoda juga. Ya, tapi di sini dia juga pengen berusaha untuk healing. Ya. Ada galau di sini. Ini rahasia yang kamu nggak ketahui, bahwa orang yang kamu pikir saat ini selama ini bersama kamu tuh seorang yang tangguh, ternyata bisa meleot juga, termasuk hatinya kena godaan diri, meleot, ya kan? Manusiawi ya. Ya, dia mempunyai sebuah keputusan. Mungkin kamu nggak tahu, karena kamu mungkin ya baik-baik saja terlihatnya, nggak ada masalah Lundes. Dia sosok yang aku kagumi, sosok yang memang sempurna menurut aku di mataku gitu.
tapi nggak tahu ya kalau di sisi lain dia juga punya perasaan layout. Tetapi di sini akan mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah pembuktian. Ini ada godaan diri ya. Ini seseorang yang mempertanyakan ini sempat tergoda. Dan dia pengen healing ya di sini. Katanya dia galau ya. Tapi dia kemudian akan mengambil sebuah keputusan untuk sebuah pembuktian tentang hubungan, tentang kekecewaannya terhadap dirinya sendiri, dan tentang hubungan triparti rahasia ini. Mungkin ngomong sama kamu ngakunya lajang, atau kalau enggak ngaku duda, single parent. Ternyata dia ada orang ketiga. Dan sama kamu ini hanya sebatas godaan diri. Tapi bisa energi kamu yang kamu sebagai orang pertama yang datang dan dia yang tergoda dengan cewek lain atau cowok lain. Tapi ada juga yang memang dia sudah mempunyai orang pertama kemudian bertemu dengan kamu. Nah itu selingkuh, maksudnya seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu. Ini rahasia ya. Tapi dia sudah terlanjur sayang sama kamu ya. Maka dia berani mengambil sebuah kota untuk melakukan sebuah pembuktian bahwa ini adalah perselingkuhan. Artinya kamu datangnya belakang ya. Jadi sebelum kamu tuh sebetulnya ada orang lain. Tapi dia mungkin ngakunya itu ya lajang atau bujang, atau duda ditinggal mati kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Atau kadang-kadang cowok itu kalau mau dekatin cewek juga kadang-kadang ngomongnya tuh kayak berlebihan gitu. Enggak, yang keluarga yang enggak bahagia lah, yang dintolomin istri atau apapun itu. Juga sebaliknya, mas feminim juga seperti itu, mau mendapatkan maskulin yang baru itu yang ngomongnya ya begitu. Itu itu strategi aja. Tapi dia nyaman sama kamu dengan hubungan selingkuh ini. Jadi kamu itu kalau kemarin dia bilang enggak mempunyai pasangan, atau dia itu duda tulen, atau dia itu duren atau apapun itu, atau dia itu seorang yang punya masalah dengan rumah tangganya kemudian ditinggalin, atau dia itu banyaklah pokoknya alasannya di sini. Apa yang digambarkan itu intinya tuh dia tuh mencari pembenaran diri depan kamu supaya dapat kamu ya, karena dia nyaman sama kamu. Sebenarnya di sini dia itu juga sosok yang bertanggung jawab, itu punya karakter seperti itu, makanya kamu terkecoh ya. Tujuan di sini juga karena membutuhkan kamu. Manipulasi bukan, masuk lo itu, masuk manipulasi. Dia punya yang lain, terus dia punya modus untuk bisa deketin kamu, dan kamu juga masuk karena kamu juga ternyata kamu tertarik sama dia juga. Ya, kemudian kalian menjalin hubungan dan dia ngerasa nyaman sama kamu, merasa sayang sama kamu. Itu termasuk memanfaatkan enggak aja? Masuk dong. Kan ini kan membutuhkan kamu, padahal dia sudah ada yang lain, dan mungkin kamu juga sudah ada yang lain. Ada yang sebagian seperti itu ya. Letakkan energi kalian. Manipulasi. Gitu ya, Des. Iya. Ya, semua itu berawal dari kekecewaan, mungkin kekecewaan dengan pasangannya sehingga dia harus lari ke kamu. Ada rahasia yang dia sembunyikan, yaitu tentang hubungan cinta segitiga, di mana kamu di sini adalah sebagai pendatang barunya. Ya, pendatang barunya. Bukan salah kamu juga sih, aku nggak nyalain kamu, karena di sini orang ini mengaku sebagai single parent, lajang, bujang, atau apapun itu. Ya, jadi aku nggak nyalain kamu juga. Mungkin kamu memang benar-benar nggak tahu. Nah, ini rahasia yang dia simpan. Ngakunya bujangan, atau ngakunya lajang, atau single parent, atau ngakunya dijahatin istrinya atau suaminya, atau nggak bahagia, ada masalah yang buat nggak bahagia, atau istrinya ngaku apalah selingkuh, padahal istrinya selingkuh, dia sendiri juga selingkuh sama kamu. Kan nggak masuk, agak lucu gitu loh ya kan, seperti itu. Gak ada yang disalahkan, gak ada yang menyalahkan. Tapi yang pasti aku pesan buat kamu, lebih berhati-hati aja kalau mengenal lawan jenis ya. Harus ditelusuri dulu ya, jangan sampai ada yang tersakiti dan menyakiti. Kita akan lihat lebih jelasnya.
ada keletihan, kelelahan, putus asa. Tekan lihat permasalahannya, kenapa dia menyimpan sesuatu, ya sampai kamu sendiri nggak ngerti bahwa hubungan kamu dan dia itu cuma sebatas selingkuh, karena dia punya pasangan yang lain, punya yang lain. Dia putus semangat gitu, lelah, putus semangat. Nah, dapat dari kamu gitu. Kamu lebih menarik mungkin daripada yang di sana gitu, atau kamu lebih mengerti tentang dia. Tapi di sini dia tetap hati-hati loh, nggak sembrono dia, karena dia menyimpan rahasia tentang seseorang di belakang hubungan ini gitu. Ya, dia berani mengangkat ini. Memang masuk berani ya, masuk berani. Dia menyimpan rahasia. Ya mungkin ya pintar, ini orang termasuk pintar sih, lihai. Mungkin tidak cuma sekali dua kali, sama yang lain juga mungkin ada. Wheel of Fortune, apa cuma sama kamu aja ini? Dan kamu langsung masuk gitu, nggak dicek dulu. Jadi buat sahabat aku semua dimanapun berada, kalau menjalin sebuah hubungan jangan terburu-buru menjatuhkan hati kamu, dicek dulu. Kayak orang beli mangga ya. Bukan, maksudnya ya lebih jeli gitu, lebih teliti gitu. Jangan sampai ada yang disakiti dan tersakiti, ya kan. Ini ada yang LDRan. Oh, kalian banyak kan bertemu melalui medsos atau sosmed, ya kan. Yang lain-lain nggak terlihat karena kamu cuma kenalnya di sosmed. Jadi yang bagus-bagus saja dan percaya-percaya aja ya, untuk pengalaman aja. Jangan kaget, rahasia tentang dia yang selama ini kamu tidak ketahui, bahwa dia mungkin di DFB-nya seperti orang lajang, single parent, apapun bikin status di situ mas, statusnya single parent juga boleh, masih gadis bilangnya nikah juga boleh, nggak ada larangan kan, karena nggak ada tanda bukti yang harus disampaikan, dilampirkan gitu. Dan berkenalan dengan kamu, dan mungkin udah ada yang berjalan lama ini, kemudian dia terkena godaan diri lagi gitu loh, terkena godaan diri. Ada cinta segitiga, dan pembuktian ini terlihat oleh kamu, nanti akan terlihat, tapi kapan nggak tahu, tetapi akan terlihat. Mungkin ada yang sudah terlihat bahwa bukan sama kamu itu selingkuh, karena dia merasa lebih nyaman dari kamu. Ya ini masuk manipulasi ya, manipulasi bisa dibilang. Kalau rahasia yang disimpan agar nggak tahu itu, kalau untuk kategori ini apa ya, penipuan. Penipuan status untuk mencapai suatu tujuan, untuk mendapatkan kamu. Karena apa alasannya? Dia kecewa dengan yang di rumah, dia merasa lelah dengan yang ada yang lebih dulu dari kamu, dia merasa lelah itu, terus mencari yang lain, dapatnya kamu kayak gitu. Coba kamu cek, kamu benar nggak pasangan kamu seperti itu gitu. Kalau enggak ya berarti ini bukan ranah kamu, ini bukan energi kamu. Ada yang LDRan, apakah lagi LDRan cuma lewat by phone, by visa gitu kan, kita nggak jelas, nggak bisa jelas ya, walaupun itu dating gitu kan, itu kan nggak belum tentu akurat loh itu, apanya namanya, eh, keterangan jati dirinya seperti itu. Bahkan fotonya juga bisa ngepek, fotonya pakai efek. Ya intinya gini, di pesan ini jangan kaget rahasia tentang dia yang selama ini kamu ketahui. Mudah-mudahan kalian belum terlalu jauh berhubungan. Kamu cek dulu ya, dicek, ditelusurin siapa sih dia bener lajang atau single parent, atau memang sudah cerai mati, atau jangan-jangan masih punya pasangan. Ya intinya itu apa, untuk mengantisipasi agar jangan membuat tersakiti dan menyakiti gitu. Paham ya? Paham. Oke. Ini rahasia yang kamu belum tahu ya, bahwa tentang status dan hubungan kamu dengan dia itu hubungan selingkuh atau berbagi cinta. Ya, padahal dia sudah ada di belakangnya gitu, udah ada gitu. Dan ini batas godaan, dia juga kena godaan, tidak ada yang disalahkan. Ya sah-sah aja, tetapi kamu lebih baik ambil sikap untuk lebih paham tentang hubungan ini, dan kamu lebih jeli. Karena kalau menjalin hubungan pacaran itu apa tuh tujuannya? Menikah. Kalau udah menikah terus ternyata dia ada yang lain, ada yang
tersakiti kan, kesian seperti itu ya. Oke, di sini ada energi Leo, juga ada energi Aries, juga ada energi Sagittarius, juga ada energi Cancer, ada Capricorn, juga ada energi Taurus ya, juga ada energi Leo, kuat sekali di sini Leo, ada Leo, dan juga ada Aquarius ya, kuat sekali juga Aquarius. Dan yang elemen yang terakhir adalah ada Libra, samar-samar ya. Letakkan energi kalian, kalau ini tidak ada kamu di dalamnya sini, artinya ini bukan energi kamu. Ambil pembelajaran bahwa menjalin hubungan itu harus teliti, mau lajang, mau single parent, mau apapun harus jeli ya. Jangan mudah baper atau menjatuhkan hati sebelum kamu tahu yang sebenarnya ya. Dan yang pasti, yang kalau resonate tapi sedikit-sedikit silahkan personal reading buat siapa saja ya. Yang kok kurang mantep ini kan general reading, aku mau personal reading sama kondis, silahkan ya. Dan yang pasti tetap hati-hati dalam langkah dan melibatkan Tuhan untuk pengambilan keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hati. Jangan pernah ya, karena intuisi hati itu jangan pernah meninggalkan intuisi hati, karena intuisi hati itu hati kecil, tidak akan pernah salah ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Oke, Bunda sudah sampaikan. Sekarang Bunda akan shuffle pesan untuk kamu. Tetap optimis. Bunda selalu pesan, jangan lupa jaga kesehatannya. Kesehatan penting ya, iman, kesehatan, dan uang. Nah, kalau kamu nggak sehat, gimana mau cari uang? Banyak uang, kalau nggak sehat, duit uangnya pasti habis. Tapi iman inti, iman itu inti nomor satu. Kepercayaan kepada Tuhan itu inti, karena ikan ikhlas menjalani, tetapi tetap optimis, karena Allah tidak menjanjikan langit itu biru. Allah hanya menjanjikan akan selalu menyertai kamu ya, seperti itu. Artinya kita berusaha, Allah yang menyertai. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Oke, kita ambil 5 kartu sesuai tebaran kartunya. Belajarlah memahami kehidupan, itu pasti. Kita tuh lebih belajar dan jangan pernah lelah untuk belajar. Apakah kamu harapkan dari dia? Kamu pikirkan apa yang kamu harapkan dari dia, seperti itu ya. Dipertimbangkan, difikirkan. Kosong ya, jangan cuma modal aku cinta sama dia, Des. Cinta bisa aja, tapi kan harus ada tujuan dari cinta itu apa. Kosong ya. Artinya ini tebaran kartu sudah cukup mewakili daripada judulnya ya. Cintailah dia karena Allah. Kembali, cintailah dia karena Allah. Apapun yang terjadi karena Allah ya, termasuk daun yang di pohon yang jatuh itu, yang ada yang kering, ada yang belum kering, ada yang masih muda. Tetapi kalau jatuh dari pohon itu semua karena kehendaknya. Tidak ada yang serba kebetulan, tapi memang sudah izinnya ya. Tanpa izinnya semua tidak akan terjadi di dunia ini. Termasuk kamu bertemu dengan orang ini pasti udah izinnya. Cuman di sini kamu diminta untuk lebih hati-hati. Seperti hanya kamu mencari rezeki. Rezeki tidak akan datang sendiri, harus kita upayakan. Baru Allah yang menentukan. Seperti hanya ini adalah rezeki yang datang ke kamu sendiri, tetapi kamu harus benar-benar ini kan bukan bentuk rezeki uang itu ya. Jadi kamu harus benar-benar jeli dan teliti agar kamu tidak salah menggunakannya, seperti itu. Oke? Ada kesalahan dalam Igunda Semendestar tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Tetap optimis ya.